Hari ini kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi chapter 14 dan juga 15. Chapter 14 yang berjudul Compensation of Special Groups, Executive and Others, yang akan dijelaskan oleh Bella Nindi Astuti. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, saya akan membahas chapter 14. Jadi pertama, kita tuh akan membahas siapa grup spesial yang ada di perusahaan. Jadi di bab ini berpendapat bahwa kelompok spesial itu memiliki dua karakteristik, yaitu pertama, kelompok khusus tersebut cenderung penting posisinya di perusahaan, kemudian yang kedua itu posisi mereka cenderung memiliki konflik internal. Nah, jadi siapa aja sih kelompok spesial tersebut? Yaitu ada top management, board of directors, professional employees, sales staff, contingent workers. Nah, kenapa nih kelompok tersebut bisa dibilang spesial? Seperti pada tabel, salah satunya itu supervisor nih. Jadi supervisor itu kan tim leading, di mana supervisor itu harus membantu karyawan dalam memenuhi pekerjaan. Kemudian setelah itu supervisor itu sebagai tombak tercapainya suatu organisasi. Kemudian contoh yang kedua itu ada top management, di mana pekerjaan mereka itu sangat-sangat penting untuk menentukan strategi apa yang digunakan untuk keuntungan perusahaan. Mereka tuh harus tahu apakah keuntungan tersebut tuh bisa dijalankan hanya fokus jangka panjang atau jangka pendek. Nah, itu kan sangat berat ya. Jadi jika ditarik kesimpulannya, menurut saya yang dibilang grup spesial itu pada sebuah perusahaan adalah di mana pekerjaan mereka adalah yang bernilai strategis pada perusahaan. Boleh di next? Kemudian kita masuk pada strategi pemberian kompensasi untuk special group. Yang pertama kita akan bahas supervisor. Jadi supervisor itu terjebak di antara tuntutan seorang manajer dan karyawannya. Manajer meminta untuk tujuan produksi lebih cepat dan karyawan itu menolak karena imbalannya tidak meningkat. Nah, ini merupakan salah satu konflik yang terjadi jika menjadi seorang supervisor. Nah, beberapa insentif harus diberikan untuk menarik karyawan untuk menerima tantangan menjadi supervisor. Karena kalau karyawan tahu tanggung jawabnya susah tapi tidak ada rewardnya, karyawan tidak akan mau menjadi supervisor. Nah, kemudian dibebaskan dari uang lembur. Maksudnya itu jadi jika kita mengacu aturan terbaru, pengusaha itu dibebaskan dari kewajiban membayar uang lembur jika pekerja atau buruh masuk dalam golongan jabatan tertentu. Jadi golongan jabatan tertentu itu seperti pekerja yang bertanggung jawab sebagai perencana, pikir, pelaksana, dan pengendali jalannya perusahaan dengan waktu kerja yang tidak dapat dibatasi. Kemudian kita masuk ke corporate director. Jadi ada risiko yang dapat dipertimbangkan dalam pekerjaan ini. Seperti pemegang saham suka menuntut direktur ketika CEO itu menerima kenaikan gaji meskipun kinerja perusahaan buruk. Nah, direktur itu dihadapkan beberapa masalah harus mengutamakan yang mana. Sehingga jika direktur dapat mengatasi masalah ini, direktur diberi penghargaan yang baik. Selanjutnya itu ada eksekutif. Opsi saham adalah Jadi eksekutif. Jadi kita tahu bahwa pekerjaan sangat padat. Pekerjaan eksekutif itu sangat padat, sehingga perlu ada beberapa perbaikan dalam pemberian kompensasi. Nah, dasar pemberian kompensasi itu dari mana? Jadi pemberian kompensasi eksekutif itu diberi dari opsi saham. Jadi komponen besar dari kompensasi eksekutif itu dari opsi saham. Tapi kita juga tahu nih bahwa membayar eksekutif dengan opsi saham meningkatkan risiko bersedia mereka ambil. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada komponen of an executive compensation package. Jadi ada 5 elemen dasar dari sebagian besar paket kompensasi eksekutif. Yang pertama itu ada gaji pokok atau base salary, terus yang kedua ada insentif atau bonus jangka pendek atau tahunan. Yang ketiga ada insentif jangka panjang dan rencana apresiasi modal, dan keempat ada imbalan kerja, dan yang kelima itu ada tambahan. Berikut akan dijelaskan satu persatu. Boleh next? Oke, yang pertama itu ada base salary. Jadi, meskipun evaluasi pekerjaan yang diformulakan masih memainkan peran
peran sekali dalam menentukan gaji pokok eksekutif. Sumber lain jauh lebih penting. Yang paling penting adalah pendapat komite kompensasi yang biasanya terdiri dari para anggota perusahaan, dewan direksi atau bagian dari dewan. Kemudian ada bonus. Jadi mendapatkan bonus jika berhasil melakukan dalam jangka pendek dan juga fokus ke dalam jangka panjang. Boleh next? Kemudian ada long term incentive and capital appreciation plans. Jadi salah satu insentif jangka panjang yang terus meningkat yaitu opsi saham, di mana insentif dalam bentuk saham memiliki banyak keuntungan besar dalam jangka panjang. Kemudian yang keempat ya, yang keempat itu ada executive benefit. Jadi benefit atau manfaat yang didapatkan dari eksekutif sendiri itu sangat banyak seperti asuransi jiwa, program pensiun, terus asuransi cacat, dan masih banyak lainnya itu, sehingga eksekutif itu menerima lebih banyak manfaat daripada karyawan lainnya yang dikecualikan. Boleh di next? Dan yang terakhir itu ada eksekutif perquisite. Jadi intinya tunjangan itu memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi yang unik. Boleh di next? Oke, jadi pembahasan ini kita dapat tahu nih bahwa gaji antara CEO dan karyawan lainnya itu sangat berbeda jauh. Jadi tidak mengherankan bahwa rata-rata pekerja bukanlah pendukung gaji eksekutif. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, begitu akan saya lanjutkan. Nah, jadi apa semua kehebohan atas kompensasi eksekutif? Jadi selama 50 tahun terakhir, ilmuwan perilaku telah mencoba menjelaskan akses kompensasi eksekutif. Satu penjelasan untuk gaji eksekutif yang ekstrim melibatkan perbandingan sosial. Jadi di dalam pandangan ini, gaji eksekutif memiliki hubungan relatif yang konsisten dengan kompensasi karyawan tingkat bawah. Ketika karyawan tingkat bawah naik, sebagai respon terhadap kekuatan pasar, gaji eksekutif puncak juga naik untuk mempertahankan hal yang sama. Next. Apakah kata akademisi, dan secara umum, manajer yang berada di level kedua perusahaan memperoleh sekitar 2/3 dari gaji CEO. Sementara level berikutnya di bawah mendapatkan sedikit lebih dari setengah gaji CEO. Okay, next. Pada tahun 1980, CEO menerima sekitar 42 kali gaji rata-rata pekerja tingkat bawah. Sedangkan sekarang, eksekutif puncak dibayar lebih dari 300 kali gaji rata-rata pekerja. Sebagai acuan, perbedaan yang sesuai kurang dari 40/1 di Prancis, Jerman, Belgia, dan Italia. Meskipun beberapa perbedaan ini dapat dijelaskan oleh tingkat serikat pekerja yang lebih tinggi dan kehadiran pemerintah yang berhaluan kiri, tampaknya penjelasan perbandingan sosial masih belum cukup untuk menjelaskan mengapa upah eksekutif setinggi itu. Next. Ilmuwan dan insinyur diklasifikasikan sebagai seorang profesional. Menurut Undang-Undang Standar Perburuhan yang Adil, kategori ini mencakup setiap orang yang telah menerima pelatihan khusus yang bersifat ilmiah atau intelektual dan yang pekerjaannya tidak memerlukan alokasi waktu lebih dari 20% untuk tugas tingkat yang lebih rendah. Next. Ini adalah data-data dari ilmuwan dan insinyur di industri teknologi tinggi. Oke, next. Tenaga penjualan. Pertama, staf penjualan mencakup batas yang sangat penting antara organisasi dan konsumen barang atau jasa organisasi. Untuk memenuhi kebutuhan ini, dalam lingkungan yang semakin kompleks, pekerjaan penjualan telah berubah menjadi berbagai bentuk. Perwakilan dalam melakukan panggilan penjualan, atau bisa disebut lagi panggilan dingin yang ditakuti, itu termasuk dalam ini. Next. Pekerjaan kontingen. Menjelaskan klasifikasi pekerjaan dalam ekonomi baru adalah sebuah tantangan. Tentu saja kategori terbesar adalah pekerja penuh waktu. Mewakili 86% angkatan kerja. Selain kelompok ini, ada karyawan langsung lainnya seperti paruh waktu atau on-call
yang dibayar langsung oleh pemberi kerja. Kelompok karyawan kedua termasuk dalam kategori pekerjaan bersama, misalnya seperti pekerjaan temporer agen, yang dibayar oleh beberapa organisasi eksternal yang dibayar kembali oleh pemberi kerja. Next. Jadi konklusinya adalah kelompok-kelompok khusus digambarkan di sini memiliki dua karakteristik yang sama. Mereka semua memiliki pekerjaan dengan potensi konflik yang tinggi, dan penyelesaian konflik ini merupakan inti dari tujuan organisasi. Mungkin karena karakteristik ini, kelompok khusus menerima perlakuan kompensasi yang berbeda dari pendekatan untuk karyawan lain. Sayangnya, sebagian besar diferensiasi kompensasi ini bersifat preskriptif, yaitu yang kita miliki hanyalah pendapat yang untuk memandu kita, bukan data keras. Dan sedikit yang diketahui tentang peran spesifik yang diambil oleh kelompok khusus dan fungsi kompensasi yang harus dijalankan dalam memotivasi kinerja yang sesuai. Next. Baik. Selanjutnya kami akan melanjutkan ke chapter 15. Peran serikat pekerja dalam administrasi upah dan gaji. Pada bagian ini akan menguraikan 4 bidang spesifik dari dampak serikat pekerja. Yang pertama, dampak pada upah umum dan tingkat tunjangan. Yang kedua, dampak pada struktur upah. Yang ketiga, dampak pada perusahaan non-serikat atau yang biasa disebut efek limpahan. Yang keempat, berdampak pada kebijakan dan praktik upah dan gaji di perusahaan yang berserikat. Kita akan membahas yang pertama, yaitu dampak serikat pekerja pada tingkat upah umum. Nah, salah satu strategi alternatif yang telah diadopsi adalah untuk mengidentifikasi organisasi dalam industri yang sama yang berbeda dalam tingkat serikat pekerja. Jadi mempertimbangkan antara perusahaan yang berserikat dan perusahaan yang non-serikat. Strategi lain dalam memperkirakan dampak serikat pekerja terhadap upah adalah membandingkan dua industri berbeda yang sangat bervariasi dalam tingkat serikat pekerja. Strategi ini sebenarnya menyulitkan karena industri yang tidak berserikat sangat berbeda dengan industri yang berserikat dalam jenis tenaga kerja yang dipekerjakan dan ketersediaan umum mereka. Nah, perbedaan seperti itu memiliki dampak besar pada upah terlepas dari tingkat serikat pekerja dan membuat pernyataan apapun tentang dampak serikat pekerja yang sulit dibuktikan. Nah, kesimpulannya, serikat pekerja membuat perbedaan dalam upah di semua studi dan semua periode waktu. Yang kedua, besarnya kesenjangan bervariasi dari waktu ke waktu, terkait dengan penolakan serikat pekerja terhadap pemotongan upah selama resesi dan respon serikat pekerja yang relatif lambat terhadap kenaikan upah selama periode inflasi. Yang kedua, struktur paket upah. Nah, di perusahaan berserikat, tunjangan sukarela atau selain yang diwajibkan secara hukum berjumlah 36,9% dari total paket kompensasi dan 27,8% untuk karyawan non-serikat. Penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran serikat pekerja menambah sekitar 30 hingga 40% tunjangan karyawan. Karyawan yang berserikat juga memiliki persentase yang lebih besar dari total tagihan upah mereka yang dialokasikan untuk tunjangan karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa efek serikat pekerja pada tunjangan jauh melebihi efek serikat pekerja pada upah atau gaji. Dengan demikian, efek serikat pekerja terhadap kompensasi total juga melebihi efek serikat pekerja terhadap upah atau gaji. Jadi tidak hanya total kompensasi yang lebih besar di perusahaan yang berserikat, namun bagian yang dikhususkan untuk tunjangan juga lebih besar. Yang ketiga, dampak serikat yaitu efek limpahan. Jadi meskipun penyelesaian upah serikat pekerja telah menurun dalam beberapa tahun terakhir,
Dampak serikat pekerja secara umum akan diremehkan jika kita tidak memperhitungkan apa yang disebut efek limpahan. Jadi manajemen non-serikat terus menikmati kebebasan dari campur tangan serikat pekerja dalam pengambilan keputusan dan para pekerja menerima limpahan penghargaan yang telah diperoleh oleh rekan-rekan mereka yang berserikat. Yang keempat, peran serikat pekerja dalam kebijakan dan praktik upah dan gaji. Yang pertama ada dasar pembayaran. Nah, sebagian besar kontrak menentukan bahwa satu atau lebih pekerjaan harus dibayar per jam dan bahwa upah lembur akan dibayarkan melebihi jumlah jam tertentu. Nah, ada beberapa kekhususan bahasa dalam klausul kontrak ini, seperti pembayaran lembur harus dibayar dengan tarif 1,5 kali tarif dasar waktu lurus per jam. Lalu lembur itu harus dibayarkan kepada karyawan untuk pekerjaan yang dilakukan hanya setelah 8 jam bertugas dalam 1 hari kerja atau 40 jam dalam 1 minggu kerja. Yang ketiga itu uang lembur penalti harus dibayar dengan tarif 2 kali tarif dasar waktu lurus per jam. Jadi uang lembur denda ini tidak akan dibayarkan untuk setiap jam kerja di bulan Desember. Nah, sebagai alternatif, perjanjian ini dapat menentukan tarif tetap harian, mingguan, 2 mingguan, atau bulanan. Selanjutnya, diferensial upah pekerjaan. Meskipun jarang, ada beberapa kontrak yang tidak mengenal perbedaan pekerjaan atau keterampilan. Nah, kontrak ini menetapkan tarif standar tunggal untuk semua pekerjaan yang tercakup dalam perjanjian. Biasanya, kontrak semacam itu mencakup kelompok-kelompok terampil yang terbatas. Yang ketiga, ada perbedaan pengalaman atau merit. Nah, tarif tunggal biasanya ditentukan untuk pekerja dalam klasifikasi pekerjaan tertentu. Nah, perjanjian tarif tunggal tidak membedakan upah berdasarkan senioritas atau prestasi. Pekerja dengan berbagai tahun pengalaman dan keluaran menerima tarif tunggal yang sama. Nah, sebagai alternatif, perjanjian dapat menentukan kisaran upah. Yang selanjutnya ada diferensial lainnya. Jadi ada sejumlah ketentuan kontrak yang tersisa yang menangani perbedaan karena alasan yang belum tercakup. Seperti contohnya berkaitan dengan pembayaran yang berbeda untuk karyawan serikat yang dipekerjakan oleh perusahaan di wilayah geografis yang berbeda. Jadi meskipun masalah dapat muncul dalam membayar upah di seluruh wilayah dengan biaya hidup yang berbeda-beda. Yang terakhir ada ketentuan penyesuaian upah. Nah, seringkali dalam kontrak tahunan beberapa ketentuan dibuat untuk penyesuaian upah selama jangka waktu kontrak. Ada 3 cara dalam menyesuaikan ini. Yang pertama, kenaikan upah yang ditangguhkan. Yang kedua, klausul pembukaan kembali. Dan yang ketiga, biaya hidup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya kemudian akan menjelaskan mengenai union and alternative reward. Jadi, persaingan internasional itu menyebabkan masalah mendasar bagi serikat pekerja. Jika perusahaan yang berserikat menyelesaikan kontrak dan juga menaikkan harga untuk menutupi kenaikan biaya upah, selalu ada ancaman bahwa pesaing luar negeri dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah akan lebih rendah dan merebut pangsa pasar. Akhirnya, erosi pangsa pasar yang cukup berarti perubahan akan berserikat itu gulung tikar. Nah, untuk mencegah hal ini terjadi, serikat pekerja itu telah menjadi jauh lebih menerima dalam beberapa tahun terakhir untuk sistem penghargaan alternatif yang menghubungkan gaji dengan kinerja. Di sini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama, lump sum award, yaitu sebagaimana dibahas dalam bab 10, penghargaan lump sum adalah pembayaran tunai 1 kali kepada karyawan yang tidak ditambahkan ke gaji pokok karyawan. Nah, penghargaan ini biasanya diberikan sebagai pengganti kenaikan prestasi yang lebih mahal bagi pemberi kerja gitu. Terus kemudian ada employee stock ownership. Jadi strategi alternatif bagi organisasi yang dirugikan oleh persaingan yang ketat adalah dengan mengontrol upah dasar sebagai imbalan untuk memberikan sebagian kepemilikan kepada karyawan di perusahaan. Misalnya, Southwest Airlines siap memberikan opsi saham kepada karyawan sebagai fitur utama dari strategi pengendalian upahnya. Terus poin ketiga itu ada pay for knowledge plans, yaitu rencana pembayaran untuk pengetahuan melakukan hal itu. Dalam hal membayar karyawan lebih banyak untuk
mempelajari berbagai pekerjaan atau keterampilan yang berbeda. Misalnya, UAW merundingkan ketentuan yang memberikan kenaikan upah per jam untuk mempelajari keterampilan baru di berbagai proses perakitan. Boleh di next slide. Oke. Di sini ada bagian dari poin tadi, yaitu pay for knowledge plans. Di sini ada 2 poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah gain sharing plans. Yang kedua adalah profit sharing plans. Oke, gain sharing plans itu sendiri merupakan rencana pembagian keuntungan dirancang untuk menyelaraskan pekerja dan juga manajemen dalam upaya merampingkan operasi dan juga merangkas biaya. Kemudian untuk profit sharing plans itu sendiri merupakan serikat pekerja telah memperdebatkan keuntungan dari rencana pembagian keuntungan setidaknya selama 80 tahun. Next. Baik, itulah pemaparan materi chapter 14 dan juga 15 dari kelompok 7. Sekian dan terima kasih.